Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pranata Vindia Putra dengan NRP 5026241027. Di sini kita akan membahas mengenai Linux server, di mana kita akan menggunakan Linux command line untuk mengidentifikasi server yang telah berjalan yang ada di komputer kita. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Untuk pertama kita akan berfokus pada serversnya. Nah, server merupakan essentially programs written to provide specific information upon request. Clients, which are also programs, reach out to the server, place the request, and wait for the server response. Nah, banyak sekali perbedaan dari client server communication technology yang bisa digunakan dengan most common being IP networks. Nah, lab ini berfokus untuk pada IP network based safe server dan juga kliennya. Nah, kita mulai dari accessing command line seperti biasanya. Kemudian kita langsung mulai dengan display the service currently running. Nah, banyak sekali program-program yang berbeda yang dapat dijalankan di suatu komputer, terutama komputer yang menjalankan Linux operasi Linux. Nah, banyak sekali program yang berjalan di background, jadi users ini tidak perlu langsung untuk mendetek apa program yang sedang berjalan yang dijalankan oleh komputernya. Di dalam Linux, running program yang berjalan itu juga bisa disebut sebagai processes. Nah, dengan catatan output dari PS command itu akan berbeda karena ini berdasarkan dari CyberOps workstation VM-nya masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja di langkah pertama kita menggunakan PS command untuk mendisplay all the programs running in the background dengan mengetikkan sudo sudo ps min elf. Kemudian apabila kita diminta mengisi password, maka kita isikan password for analysis yaitu CyberOps. Langsung saja kita masuk ke virtual machine-nya. Di sini dengan mengetikkan sudo ps min elf. Nah, di sini saya diminta untuk mengisikan passwordnya, maka akan saya ketikkan CyberOps, lalu langsung saja kita enter dan di sini terlihat, kita besarkan. Di sini terlihat untuk sesuai ya dengan yang ada di modulnya. Kita kembali ke modul. Nah, kurang lebih sama. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Why was it necessary to run PS as root, prefacing the command with sudo? Nah, kenapa sih pentingnya untuk menjalankan PS ini sebagai root dengan mengawalinya dengan sudo? Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan karena beberapa proses ini tuh bukan miliknya user analis, dan bisa saja tidak ditampilkan jika PS-nya itu dijalankan sebagai analis karena akunnya itu regular user. Jadi mari kita jawab. Berapa proses bukan milik analis dan berkemungkinan tidak ditampilkan jika PS dijalankan sebagai analis yang merupakan regular user. Nah, saat kita show answer di sini terlihat ya kurang lebih sama. Selanjutnya di Linux, program ini juga bisa untuk memanggil program lainnya. Nah, PS command ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan proses hierarki. Nah, kita juga bisa menggunakan EJH option untuk mendisplay proses yang sedang berjalan saat ini, proses yang sedang berjalan setelah kita NGINX web server dengan elevated privilege. Nah, dengan catatan proses information for the NGINX service ini di highlight sehingga PID values-nya akan berbeda. Nah, kita akan ketikkan sudo /usr/sbin/nginx, kemudian kita ketikkan sudo ps min ejh. Kita masuk ke virtual machine-nya, kita ketikkan sudo /usr/sbin/nginx. Kemudian kita enter, kita tuliskan CyberOps. Nah, setelah itu kita ketikkan sudo
ps min ejh. Nah, setelah kita enter maka muncul datanya sesuai dengan yang ada di modul. Kita kembali ke modul terlebih dahulu. Nah, di sini kurang lebih sama ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, how is the process hierarchy represented by PS? Nah, menurut saya jawabannya ini adalah secara indentation atau melalui lekuan. Kita tuliskan indentation. Nah, di sini jawabannya sama ya. Maka kita langsung lanjut. Kita lanjut. Nah, setelah yang disebutkan sebelumnya, server itu adalah sebuah program yang sering dijalankan by system itself at boot time. Nah, the task performed by a server itu dipanggil sebagai service. Nah, in such fashion, a web server provide web service. Nah, netstart command itu adalah tool yang untuk membantu mengidentifikasi network server running yang ada di komputer. Nah, the power of netstart itu terletak pada ability-nya untuk menunjukkan network connection. Nah, dengan catatan, outputnya mungkin berbeda karena tergantung dengan jumlah yang dibuka oleh network connection di VM kita masing-masing. Nah, di sini kita untuk membuka terminal buka terminal window, lalu kita ketikkan netstart untuk mengetahui internet connection-nya. Kita kembali ke modul. Nah, di terminalnya ini kita ketikkan netstart. Nah, ini sudah nampak untuk aktif internet connection-nya dan aktif Unix domain sockets-nya. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang ada di sini. Aktif Unix domain sockets dan juga aktif internet connection. Nah, seperti yang dilihat di atas, netstart returns lot of information when used without options. Nah, banyak sekali option yang bisa digunakan untuk memfilter dan memformat output dari netstart, yang membuatnya semakin bermanfaat. Nah, kemudian kita lanjut, kita juga bisa menggunakan netstart dengan min tune up. Nah, option ini untuk mengadjust output dari netstart-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa netstart ini juga memperbolehkan option untuk digrupkan. Jadi ini tuh sebenarnya dari TUNAP. Nah, ini digrupkan menjadi satu dengan tanda min yang sama. Nah, maka dari itu di sini kita ketikkan sudo netstart min tunap. Kita kembali. Nah, di sini kita coba ketikkan ya. Sudo netstart min tunap. Nah, setelah kita enter, di sini terlihat aktif internet connection-nya untuk protonya. Nah, ini kita kembali ke modul. Nah, di sini kurang lebih sama. Nah, kemudian di sini kita akan mencari what is the meaning of TUNAP option di netstart. Nah, di sini kita bisa menggunakan mannestat untuk mencari jawabannya. Nah, kita kembalikan. Kita kembalikan ke VMware-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan ya. Kita bisa ketikkan untuk mencari dengan menggunakan man netstart. Manual netstart. Nah, di sini terlihat bahwa di sini ada T untuk TCP dan U untuk UDP. Kemudian di sini kita bisa geser ke bawah. Nah, di sini terlihat juga bahwa di sini ada fungsi dari N, yang dimana N ini fungsinya untuk numerik. Jadi show numerical address instead of trying to determine symbolic host. Nah, kemudian di sini juga ada P atau program. Nah, untuk P ini fungsinya untuk show the PID and name of the program to which each socket belongs. Kemudian untuk A, di sini ada all, show both listening and non-listening sockets. With the interfaces option, show interfaces that are not up. Nah, itu tadi ya merupakan tunap. Jadi ada TCP, UDP, kemudian ada numerical dan program serta all. Nah, maka dari itu bisa kita tuliskan di modulnya.
Nah, untuk A sendiri fungsinya adalah menunjukkan soket yang mendengarkan dan tidak mendengarkan. Jadi yang listening dan tidak. Sini kita tuliskan. Dan non-listening. Kemudian untuk min T, fungsinya yaitu untuk menunjukkan koneksi dari TCP-nya. Kita masukkan. Kemudian untuk U-nya, untuk U ini fungsinya adalah untuk menunjukkan koneksi UDP seperti yang sudah ditunjukkan tadi ya, di VMware-nya, di virtual machine-nya. Kemudian A tadi sudah dijelaskan, maka yang terakhir yaitu P. Oh, ada N ternyata. N masih belum ya? Ya. Nah, N di sini fungsinya yaitu numerical atau menggunakan output numerik. Kita bisa tuliskan. Nah, kemudian untuk P, di sini kita bisa lihat di modul manual. Di modul manual netstat-nya, kita kembalikan dulu di VMware-nya. Nah, untuk P sendiri ini mengartikan program ya teman-teman, yang berarti P ini menunjukkan PID dari proses pemilik koneksinya. Nah, di sini kita tuliskan. Nah, setelah itu kita bisa lihat. Nah, kurang lebih jawabannya sama ya. Jadi kita langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Is the order of the option important to netstat? Nah, jawabannya tidak ya teman-teman, karena seperti yang dilihat di sini. Nah, netstat itu juga memperbolehkan multiple option group. Nah, jadi tidak perlu urutannya itu tidak perlu karena akan dijalankan secara bersamaan. No. Nah, the option order is irrelevant. Jadi tidak penting untuk option, tidak perlu berurutan. Nah, selanjutnya client itu akan connect to a port and using the correct protocol request information from a server. Nah, netstat output ini yang di atas tadi menunjukkan sebuah number of service yang currently listening to specific ports. Nah, ada beberapa kolom yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Kita anggap aja patokannya di sini. Untuk first column menunjukkan pada layer 4 protokol yang sedang digunakan, yaitu UDP atau TCP di case yang pada contoh yang ada di modul. Kemudian untuk third column itu menggunakan format untuk menunjukkan local IP address dan port on which a specific server is reachable. Nah, IP address 0000 itu menunjukkan bahwa server itu saat ini sedang berada di all IP address configured in the computer. Nah, kemudian untuk fourth column menggunakan same socket format untuk menunjukkan address dan port yang ada di device on the remote end of the connection. 00002 itu menunjukkan bahwa tidak ada remote device yang saat ini memanfaatkan koneksi ini. Kemudian untuk kolom kelima itu menunjukkan state of the connection, dan kolom keenam itu menunjukkan proses ID atau PID of the process responsible for the connection. It also display a short name associated to the process. Nah, di sini berdasarkan netstat output show yang ada di item D atau yang ada di tabel ini, what is the layer 4 protocol, connection status, dan PID of the process running on port 80? Nah, untuk layer 4 protokolnya di sini adalah TCP. Kita tuliskan TCP. Kemudian untuk connection statusnya kita tuliskan listen. Dan untuk PID prosesnya running on port 80. Nah, di sini port 80, maka 395. Nah, kurang lebih jawabannya sama ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. While port number are just a convention, can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? Nah, ini jawabannya yang paling tepat adalah web server.
Nah, di sini terlihat jawabannya sama, maka kita langsung lanjut ke tahapan selanjutnya. Sometimes it is useful to cross the information provided by netstat with PS. Based on the output of item D, di sini sesuai yang ada di tabel sebelumnya yang di sini. It is known that a process with PID 395 is bound to TCP port 80. Port 395 is used in this example. Use PS and grep to list all lines of DPS output that contain PID 395. Replace TIG95 with the PID number of your particular running instance of NGINX. Di sini kita akan menuliskan sudo PS -elf kemudian garis lurus grep 395. Nah, di sini 395 akan diganti dengan PID number yang terbound atau terconnect dengan port 80. Kita kembali ke virtual machine. Di sini bisa dilihat yang terconnect dengan port 80 adalah PID 1865. Maka di sini akan kita tuliskan sudo ps -elf garis lurus grep 1865. Kita kembali lagi. Kita tuliskan sudo ps -elf garis lurus grep. Nah, di sini kita tuliskan 1865. Maka dari itu kita langsung ketik enter. Kita tuliskan dulu passwordnya CyberOps. Nah, di sini langsung terlihat ya, sesuai kurang lebih sama seperti yang ada di modulnya. Nah, seperti ini. Kita langsung lanjut. In the output above, the PS command is piped through the grep command to filter for only the lines containing the number 395. The result is 3 line with text wrapping. Nah, apabila di sini bisa dilihat di sini ada 4 lines. Kita kembali lagi. The first line show a process owned by the root user, third column. Nah, started by another process with PID 1 di kolom kelima dan 1933 di kolom ke-12. Kemudian di baris kedua ini menunjukkan proses dengan PID 396 yang dimiliki oleh HTTP user dan dimulai dari proses 395 di 1933. Kemudian di baris ketiga ini menunjukkan proses yang dimiliki oleh analis user dengan PID 3789 dan dimulai dari proses dengan PID 1872 sebagai grep 395 command. Nah, kita akan berfokus di modulnya saja kali ini. The process PID 395 is NGINX. Nah, how could that be concluded from the output above? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa berdasarkan kolom terakhir dari baris 1, keluarannya itu menunjukkan baris dari perintah NGINX sendiri. Itulah yang bisa kita conclude. Nah, kemudian kita lihat, nah jawabannya kurang lebih sama. Kemudian kita langsung lanjut, apa itu NGINX dan apa fungsinya. Kita bisa mencari di Google dan sebelumnya di part-part sebelumnya, di video sebelumnya juga telah dijelaskan. NGINX ini adalah web server web yang ringan. Fokusnya adalah di sini. NGINX adalah server web yang ringan dan Google Search juga bisa untuk mencari unidentified processes. Nah, fokusnya adalah di sini, lightweight web server. Kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. The second line shows that process 396 is owned by the user and name HTTP and has process number 395 as its parent process. What does that mean? Is this common behavior? Nah, itu artinya bahwa NGINX ini memulai proses 396 di bawah pengguna HTTP. Nah, tentu saja hal ini normal ya, di bawah pengguna HTTP. Tentu saja hal ini normal karena NGINX menjalankan dirinya sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP. Nah, ini kita bisa lihat jawabannya dan kurang lebih sama. Nah, kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Why is the last line showing grep 395? Nah, ini karena grep 395 ini digunakan untuk memfilter output PS. Dan ketika output ini dikompilasi, grep 395 ini masih berjalan. Nah, seperti yang bisa kita lihat, kurang lebih jawabannya sama. Nah, kemudian di sini kita masuk ke part yang kedua, di mana kita menggunakan Telnet untuk mengetes TCP service. Nah, Telnet ini merupakan aplikasi sel jarak jauh yang sederhana. Telnet ini dianggap tidak aman karena tidak menyediakan enkripsi. Administrator yang memilih untuk menggunakan Telnet untuk mengelola perangkat jaringan dan server dari jarak jauh akan mengekspos kredensial login ke server tersebut, karena Telnet akan memberikan data sesi dalam bentuk teks yang jelas. Meskipun Telnet tidak direkomendasikan sebagai aplikasi shell jarak jauh, Telnet bisa sangat berguna untuk menguji dan mengumpulkan informasi tentang layanan TCP dengan cepat. Protokol Telnet beroperasi pada port 23 menggunakan TCP secara default. Namun, klien Telnet memungkinkan untuk menentukan port yang berbeda. Dengan mengubah port dan menyambung ke sebuah server, klien Telnet memungkinkan analisis jaringan untuk dengan cepat menilai sifat server tertentu dengan berkomunikasi langsung ke server tersebut. Dengan catatan, sangat disarankan agar SSH digunakan sebagai remote shell application daripada menggunakan Telnet. Nah, di part pertama, NGINX ditemukan telah berjalan dan diassign untuk port 80 TCP. Walaupun Quick Internet Search revealed that NGINX itu adalah lightweight web server, bagaimana analis bisa yakin tentang itu? Nah, bagaimana apabila attacker mengganti namanya dengan malware program untuk menjadi NGINX supaya akan terlihat seperti popular web server? Nah, di sini kita akan menggunakan Telnet untuk mengkoneksikan ke localhost di port 80 TCP dengan menuliskan telnet 127.001.80. Kita kembali. Nah, di sini kita akan tuliskan telnet 127.0.0.180. 127.0.0.180. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini kurang lebih munculnya sama ya seperti yang ada di modul escape character is petik dan tanda kurung siku. Kita kembali. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita menekan view letters apapun random key. Nah, di sini kita lalu tekan enter dan kita akan tahu outputnya. Di sini akan saya coba tekan random. Kita akan coba tekan random ya, apapun key-nya, random key press. Nah, setelah itu di sini akan terjadi bad request. Kita akan kembali. Nah, ini akan kurang lebih mengalami hal yang sama. Nah, seperti yang bisa dilihat, kurang lebih sama ya, bad request dan connection close lalu HTML di sini. Nah, kurang lebih sama. Kemudian kita kembali, kita lanjutkan. Nah, berkat protokol Telnet, nah koneksi TCP text ini dapat jelas dibuat oleh klien Telnet langsung ke server NGINX, mendengarkan atau berfokus pada listening on TCP 127.0.0.1 di port 80 TCP. Nah, ini connection ini akan membantu kita untuk mengirimkan data directly to the server. Karena NGINX ini adalah web server, dia tidak akan bisa memahami the sequence of random letters sent to it and returns an error. Jadi karena dia tidak akan bisa memahami random letters itu dan akan mengirimkan error untuk format of a web page. Nah, di sini kita masuk ke pertanyaannya, mengapa error dikirim as a web page? Nah, di sini tuh karena NGINX ini adalah web server dan hanya berbicara dengan protokol HTTP. NGINX adalah web server dan hanya berfokus pada HTTP.
Nah, di sini kita bisa lihat jawabannya sama ya. Kita bisa langsung lanjut. While the server reported an error and terminated the connection, we were able to learn a lot. Kita bisa belajar bahwa NGINX with PID 395 itu adalah web server di 395 pada contohnya apabila di virtual machine kita yaitu di 1865. Kita bisa lanjut lagi kembali ke modul. Kemudian version dari NGINX ini adalah 1.16.1 sesuai yang ada di contohnya ya, di contoh yang ada di sana. Kemudian nah untuk di sini NGINX 1.18.0. Kita bisa kembali lagi. Nah, kemudian kita lanjut bahwa the network stack of our CyberOps workstation VM is fully functional all the way to layer 7. Nah, tidak semua service itu sama. Some service akan didesain untuk menerima unformat data dan tidak akan menterminate if garbage is entered via keyboard. Nah, di bawah ini adalah contoh dari service-nya. Di sini kita akan melihat netstat output present earlier. Nah, kita akan menuliskan telnet untuk mengkonekkan port 22. Karena port 22 itu adalah SSH, maka SSH ini akan mengallow administrator to connect on a remote computer securely. Di sini kita masukkan telnet dengan portnya adalah fokus di port ke-22. Kita masukkan. Nah, di sini kita coba masukkan telnet 127 ke arah port 22. Kita masukkan telnet 127.0.0.1. Nah, kita masukkan 22 karena kita akan berfokus ke SSH. Nah, setelah kita connect di sini terlihat sudah kurang lebih sama seperti yang ada di modul ya. Kita kembali ke modul terlebih dahulu. Nah, di sini kurang lebih sama. Nah, di sini kita akan memasukkan huruf random seperti yang ada di sebelumnya. Kita masukkan huruf random, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat invalid SSH identification string, connection closed by foreign host. Nah, ini terlihat sama ya, yang ada di modul. Nah, di sini ada pertanyaan, use telnet to connect to port 68. What happened? Explain. Nah, di sini kita akan coba untuk mengkoneksikan ke port 68. Kita tuliskan telnet 127.0.0.168. Nah, di sini terlihat bahwa telnet tidak akan bisa terkoneksi to remote host karena connectionnya di refuse. Maka dari itu kita berpindah ke modul untuk menjawab soalnya. What happened? Connection refuse. Hal ini terjadi karena hal itu tadi itu terjadi karena telnet ini adalah protokol yang berbasis TCP dan tidak dapat terhubung ke port UDP. Karena port 68 ini adalah port yang berfokus pada port UDP. Nah, seperti bisa yang kita lihat, nah kurang lebih jawabannya sama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam reflection questions, yang dimana kita masuk ke nomor 1. Apa advantage dari kita menggunakan netstat? Nah, netstat ini memungkinkan analis untuk menampilkan semua koneksi yang ada saat ini di komputer. Kita ketikkan dulu. Memungkinkan analis untuk menampilkan semua koneksi yang ada saat ini di komputer. Nah, seperti alamat sumber, tujuan, port, ID proses ini juga dapat ditampilkan. Kita bisa langsung show answers. Nah, di sini kurang lebih fokusannya sama ya. Jadi bisa menampilkan semua koneksi yang ada saat ini di komputer. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, apa advantage atau keuntungan dari kita menggunakan telnet? Apakah ini aman? It is. Dan apa sih keuntungannya? Nah, di sini selama tidak digunakan sebagai remote cell, ini akan bermanfaat atau safe ya istilahnya ya. Nah, kemudian untuk manfaatnya sendiri, untuk menguji atau mengumpulkan informasi dengan cepat tentang layanan jaringan tertentu. Nah, apabila kita lihat
jawabannya? Nah, di sini kurang lebih jawabannya tidak beda jauh dan kurang lebih sama ya. Nah, dengan kita sudah menjawab 2 reflection questions ini, berakhirlah sudah kita di laboratorium Linux server. Saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027. Kita bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.